Kalau memang itu tesis, laporkan. Ini gua nggak ngerokok malam ini nih, serius nih. Serius gua. Ini udah berbulan-bulan, hampir setahun, kagak ada penyelesaian. Cuman bacot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan tentang nasab Ba'alawi sudah hampir 1 tahun. Namun sampai sekarang perdebatan ini tidak ada ujungnya, sobat. Video kali ini TIJ mengkritik Kiai Imad, yang mana Kiai Imad ini telah mengeluarkan satu tesis bahwasanya nasab Ba'alawi tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kritikan dari TIJ ini, sobat? Mari kita saksikan. Saya menantang Kiai Imad. Beliau sudah mengatakan bahwa nasab Ba'alawi terputus kepada Rasulullah. Ya kan? Cuman begitu saja. Lapor polisi. Jangan biarkan nasab palsu gentayangan di negeri ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Berani nggak? Biar ini nggak akan jadi kisruh di tengah-tengah masyarakat. Malah ini sudah lari kemana-mana, ke rasis, kemana-mana. Awalnya masih saya hormati sebagai tesis ilmiah. Walaupun nggak jelas juga sih. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Berani nggak laporkan Ba'alawi? Kan sudah sahih itu mereka palsu. Sudah jelas itu mereka nasabnya palsu, tidak tersambung ke Rasulullah. Berani nggak lapor? Berani tidak lapor? Berani tidak lapor? Berani tidak lapor? Bukan ke sana ke sini, masih dalam koridor masalah tesis Kiai Imad. Berani tidak lapor? Hah? Nggak usah gerasak-gerusuk. Kita kalau sudah berani mengeluarkan statement, ya, sudah berani mengeluarkan statement bahkan menghukumi, oh itu palsu, tidak tersambung kepada Nabi. Ada konsekuensinya. Bukan koar-koar usir imigran Yaman, usir habaib, bukan itu konsekuensi kepada masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kesalahan. Harus laporkan. Yang kedua, orang-orang yang ngaku di belakang Kiai Imad itu sebagai cucu Nabi. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Woi, berani nggak tes DNA, Mat? Berani nggak? Jangan koar-koar doang. Tuku Muda Kori, si Abbas Buntet, si Pakih, siapa lagi? Si Puat, siapa lagi itu kemarin? Si Isak. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Berani nggak tes DNA? Ah? Yang 50 orang gimana? 50 orang mau tes DNA ke tempat si Puat gitu. Yang mau ngetes itu yang si Sugeng itu. Harus diperjelas dan dipertegas. Ngaku-ngaku pribumi. Dan yang ketiga, berani nggak datangi Robitoh? Kan katanya pribumi. Robitoh itu hanya organisasi imigran. Tentunya mereka tidak banyak. Tesis Kiai Imad katanya didukung oleh pribumi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Berani nggak datangi Robitoh? Bubarkan mereka. Hah? Koar-koar kalian. Berani nggak? Ini sudah masuk halu, saudara. Komplotan yang ngaku sebagai pendukung tesis Kiai Imad halu. Semua. Sudah kemana-mana. Nah, jadi saya sudah 7 bulan nyusup dalam komplotan ini. Nah, sesuai dengan klarifikasi si Fuad. Betul, saya nyusup. Kami penyusup. Saya pribadi penyusup. Berani dari bulan yang lalu sampai sekarang belum ada yang Robitoh. Ku tengok. Koar-koar cuman berani di medsos. Belakang layar. Katanya pejuang Nusantara, mewakili Nusantara, mewakili pribumi, pri ini, pri itu. Prihatin kami melihat kalian. Berani nggak lapor? Kan sudah jelas itu. Kata si Imad, habaib itu nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Berarti mereka menipu dong selama ini. Berani nggak? Laporin. Buktikan, saya tantang. Saya tantang Kiai Imad. Saya tantang nih. Jangan koar-koar sana sini, sana sini. Makin lama saya lihat ini makin berpotensi untuk terjadi konflik sesama bangsa Indonesia. Kalau berani ngomong gitu di publik, laporkan, sikat. Kita dukung. Lapor juga ke Kementerian Agama. Apalagi Kiai Imad ini punya peran. Ya, di MUI. Bagian apa? MUI Banten. Bagian fatwa. Nah, coba dong. Jangan biarkan nasab-nasab palsu berkeliaran. Kan begitu judulnya. Saya mau lihat. Ini banyak sekali udah kemana-mana.
udah imigran Yaman. Gini, gitu. Ini jadi kisruh di tengah masyarakat makin lama, saudara. TJ itu berani nggak? Gua pendukung habaib. Dan juga pendukung Wali Songo yang asli. Bukan yang KW. Bukan yang ngaku-ngaku kayak si Buntet. Ngaku-ngaku kayak siapa, itu semua gerombolan mereka tuh. Tes DNA dulu. Munculkan di publik. Baru kami percaya. Seperti kalian ngomong ke Bang Alawi kayak mana, berlaku juga buat kalian. Ini ke orang lain berlaku begini, syarat begitu, ke kalian kagak ada. Ya, udah muak kami sebagai masyarakat Indonesia melihat perilaku kalian, tingkah kalian. Gua masuk pelan-pelan, apa tujuan mereka ini? Cuan semua, cuan. Memalsukan nasab orang lain supaya kita dianggap asli. Belajar dari mana kalian? Kalau memang mereka yakin bahwa nasab Bang Alawi itu palsu, dari kemarin-kemarin sudah lapor polisi. Kita ketemu maling, ketemu begal, ketemu perampok. Masa kita biarkan? Apalagi ini rumah kita, katanya kan gitu. Kita pribumi, ini rumah kita, mereka pendatang, mereka imigran, mereka merampok, mereka menipu, mereka membodohi, tapi nggak berani lapor. Mereka membelokkan sejarah kita, mereka membegal kuburan datuk kita. Kok dibiarkan? Cuman buat konten doang. Mana main? Lapor. Kalau memang kalian jujur. Laskar Bim Salabim yang dipimpin oleh si Abbas. Rame-rame datang Robitoh tuh, bawa data ke Robitoh, tunjukkan. Kan kalian pribumi. Datangi dong, siapa yang jadi begal, siapa yang jadi markas, kata kalian markas penyamun ini itu datang. Kan kalian yang punya tanah. Habib cuma numpang. Semua kalian kumpul, semua pasukan Nusantara kalian datang. Kan begitu kalau mencari kebenaran. Tapi kalau mencari ketenaran, pingin dipuji-puji, ini gue sebagai penyusup nih gue bicara nih. Berani? Kagak. Katanya pribumi, pejuang sejati, cucu Wali Songo, cucu pejuang, cucu pahlawan. Mental kalian dari awal sudah teruji. Satu-satu gua udah susupi kalian. Ketika ada info untuk fitnah Habib, nih data. Termasuk ke gua ada data. Gua tanya, siapa yang tanggung jawab? Semua nggak ada. Kimak kalian semua. Sudah kuingatkan dari awal, hati-hati. Jangan sampai kalian kurungkatkan. Ini data TJ, hajar TJ, hajar Habib TJ. Gua nggak mau. Ini data asli, ini fix. Mana? Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada, makanya gua nggak pernah pakai data mereka. Dobol kabeh. Katanya paling pinter, paling pribumi, paling ini. Penyusup datang nggak tahu mereka. Hari ini teriak-teriak, TJ udah jadi Habib, TJ udah memihak ke Habib. Dari awal gua memihak ke Habib. Ingat video gua, membela Robitoh di awal. Habis itu kenapa gua caci maki tiba-tiba tanpa alasan? Supaya gua bisa masuk dalam komplotan kalian. Supaya gua tahu nomor-nomor kalian satu persatu. Supaya gue tahu gimana beraninya kalian. Nih orangnya nih. Ini orang. Masih ingat kalian? Intelijen hitam gue bilang. Intelijen bibir hitam. Intelijen bibir hitam. Intelijen bibir hitam. Gue ingatkan kalian. Nggak sadar kalian? Aduh, model otak apem semua kalian. Ketika ada Habib kasus mesum, rame-rame. Nah, di antara kalian coba siapa yang nggak mesum? Tunggu ntar. Gue sikat juga satu-satu. Ini masih gue pancing. Ayo masyarakat Indonesia semuanya. Udah. Masalah nasab, masalah tesis, sekarang udah jadi testis. Kalau memang itu testis, laporkan. Ini gua nggak ngerokok malam ini nih, serius nih. Serius gua. Ini udah berbulan-bulan, hampir setahun, kagak ada penyelesaian. Cuman bacot. Ini udah kemana-mana, komen udah kemana-mana, gangster, mafia DNA udah masuk, perusahaan DNA masuk. Digiring ke sana, digiring kemari. Gua kalau ditelepon sama mereka ada juga yang manggil gua Sayyid. Gua bantah, jangan panggil gua Sayyid, saya bukan Sayyid. Sayyid tetap Sayyid. Yid. Berarti di antara mereka semua Sayyid itu sama seperti mereka panggil gua. Cuma nempel, senang sekali mereka dipanggil Sayyid. Gua shock. Kok TJ dipanggil Sayyid? Gua bukan Sayyid. Masih ada rekaman mereka satu persatu di sini. Yang nggak ada gua telepon si Fuad. Gimana kau nggak konsisten TJ dari awal gua konsisten? Tanya si Fuad, TJ penyusup bukan? Baru tahu dia sekarang, ketika aku hantam balik. Nah, demikian sobat kritikan TIJ kepada Kiai Imad. Kalau kita pikir benar juga sobat. Kenapa? Karena Kiai Imad adalah orang yang mengeluarkan tesis bahwasanya nasab Ba'alawi ini tidak tersambung kepada Rasulullah. Namun sampai sekarang, telah berbulan-bulan hampir 1 tahun, tidak jelas arahnya kemana. Justru yang jelas sekarang, terjadi keresahan di masyarakat. Dan sepertinya terjadi perpecahan
Dan kalau ini memang tidak dituntaskan, justru menjadi bola liar. Memang sangat setuju sekali dengan saran TIJ, ya kalau memang Kiai Imad mengeluarkan tesis bahwasanya nasab Ba'alawi tidak tersambung dengan Rasulullah, perkarakan hal itu segera. Jangan dibuat ngambang, jangan dibuat hal yang tidak jelas sehingga terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Nah, mudah-mudahan sobat kita berharap apa yang disampaikan oleh Kiai Imad di dalam tesisnya ini menemukan titik akhir, dan mudah-mudahan ya ada jalan keluar yang lebih baik terhadap permasalahan ini. Baik sobat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.